Januari menjadi awal langkah DWP Kemenak Pamekasan dalam memperkuat kebersamaan, silaturahmi, dan pengabdian. Setiap kegiatan yang terlaksana adalah wujud komitmen untuk terus bergerak, bersinergi, dan memberi manfaat. Inilah kaleidoskop bulan Januari DWP Kemenak Pamekasan. Kegiatan pertama. Kunjungan pertama yaitu ziarah ke Asterabah Murtaji Pademau Pamekasan, yang diikuti oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nyonya Kolilati Bahtiar, bersama Ketua DWP Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan Nyonya Rukani Mawardi, beserta pengurus dan anggota DWP Kemenak Pamekasan. Di lokasi ziarah, rombongan disambut oleh pengasuh Pondok Pesantren Syekh Abdurrahman Rabe Kiai Hamid. Rombongan kemudian diantar menuju Asterabah, di mana beliau menjelaskan secara rinci sejarah dan keteladanan Asterabah. Setelah itu, pengasuh memimpin doa bersama sebagai bentuk ikhtiar spiritual dan harapan akan keberkahan dalam setiap langkah pengabdian. Kegiatan ini menjadi pembuka rangkaian kunjungan sebagai bentuk penghormatan kepada para ulama sekaligus ikhtiar spiritual untuk meneladani nilai keikhlasan, pengabdian, dan perjuangan dalam kehidupan beragama dan berorganisasi. Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun semangat kebersamaan serta penguatan nilai religius dalam mendukung peran Dharma Wanita Persatuan sebagai mitra strategis Kementerian Agama. Sebelum kembali, pengasuh pondok pesantren memberikan cenderamata berupa buku Asterabah dan kalender kepada rombongan sebagai bentuk kenang-kenangan dan penguat silaturahmi. Kunjungan kedua yaitu ziarah ke Batu Ampar, Kecamatan Propok, Kabupaten Pamekasan. Kegiatan ini menjadi momentum refleksi spiritual untuk mengenang perjuangan para ulama sekaligus memperkuat nilai keimanan, keteladanan, dan kebersamaan dalam mendukung peran Dharma Wanita Persatuan sebagai mitra strategis Kementerian Agama. Kunjungan ketiga sekaligus puncak acara dilaksanakan di tempat wisata Puncak Ratu Pegantanan Pamekasan melalui kegiatan Bincang Santai Dharma Wanita Persatuan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur bersama Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan. Kegiatan ini menjadi ruang silaturahmi, dialog, dan berbagi inspirasi dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan. Melalui bincang santai ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat serta penguatan peran Dharma Wanita Persatuan dalam mendukung program dan visi Kementerian Agama. Rangkaian kegiatan ini diharapkan semakin mempererat silaturahmi, menumbuhkan kebersamaan, serta memperkuat sinergi Dharma Wanita Persatuan dalam mendukung tugas dan fungsi Kementerian Agama, sehingga menjadi sumber semangat dan keberkahan dalam setiap langkah pengabdian. Kegiatan kedua. Setiap anak terlahir istimewa dan berhak mendapatkan pendidikan yang adil dan bermakna. Sosialisasi inklusi bagi anak usia dini diselenggarakan oleh PDI Giara Pamekasan bersama Bunda Inklusi Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan sebagai komitmen bersama mewujudkan pendidikan ramah dan setara bagi semua anak. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam
Bapak Zain, yang menekankan pentingnya peran pendidik dalam menciptakan lingkungan belajar yang menerima keberagaman dan kebutuhan setiap anak. Sambutan disampaikan oleh PLH, Kepala Subbagian Tata Usaha, Bapak Nurul Ulum, yang mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat pemahaman pendidikan inklusif di lingkungan Raudhatul Atfal. Sebagai wujud kepedulian dan kasih sayang, dilakukan penyerahan bingkisan kepada 2 anak inklusi dari Ra Perwanida. Momen ini menjadi pengingat bahwa perhatian, dukungan, dan penerimaan adalah bagian penting dalam tumbuh kembang anak inklusi. Kegiatan dipandu oleh moderator, Ibu Hanawiyatul Laili, yang mengarahkan jalannya diskusi secara interaktif dan komunikatif. Materi disampaikan oleh Nyonya Rukani Mawardi, Ketua DWP Kemenak Pamekasan sekaligus Bunda Inklusi Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan. Dalam pemaparannya, disampaikan bahwa anak inklusi membutuhkan pendampingan khusus, serta kerjasama dan komunikasi aktif antar guru-ra dalam menangani anak inklusi di sekolah masing-masing. Narasumber juga membagikan pengalaman pribadi dalam mendampingi anak inklusi, sebagai penguatan bahwa setiap anak memiliki potensi, selama kita mau memahami kebutuhannya. Ditekankan pula kepada para kepala sekolah dan guru untuk tidak menolak siswa inklusi, melainkan mengenali kebutuhan mereka dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Kegiatan berlangsung interaktif, antara pemateri dan peserta saling berbagi pengalaman dan praktik baik dalam mendampingi anak inklusi di satuan pendidikan masing-masing. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pendidik Raudhatul Atfal semakin siap dan peduli dalam mendampingi anak inklusi, karena pendidikan yang baik adalah pendidikan yang tidak meninggalkan siapapun. Inklusi bukan tentang perbedaan, tetapi tentang penerimaan, aku, kamu, kita, setara. Salam inklusi. Kegiatan ketiga, Rapat Pengurus dan Serah Terima Bendahara, DWP Kemenak Kabupaten Pamekasan. Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan melaksanakan rapat pengurus yang dirangkaikan dengan serah terima tugas bendahara dari Ibu Titik Rahmah Fatayati kepada Nyonya Aniro Fitriantama. Melalui rapat ini, diharapkan terjalin koordinasi yang semakin solid dalam menjalankan program kerja DWP. Ketua DWP Kemenak Kabupaten Pamekasan menyampaikan apresiasi atas kinerja pengurus serta harapan agar seluruh jajaran terus menjaga kekompakan, transparansi, dan semangat pengabdian. Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian Ibu Titik Rahmah Fatayati selama mengemban amanah. Selamat bertugas kepada Nyonya Aniro Fitriantama. Semoga amanah ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan keberkahan. Bersama DWP Kemenak Pamekasan, terus melangkah dalam kebersamaan dan pengabdian. Kegiatan keempat sampai ke-12 berisi rangkaian kegiatan DWP Unit Pelaksana di lingkungan Kemenak Kabupaten Pamekasan meliputi DWP MTSN 4, melalui moderasi beragama, kami meneguhkan peran perempuan yang menyapa, berbagi, dan memberdayakan dalam kebersamaan, doa, dan kepedulian sosial. Langkah kecil ini menjadi wujud syukur dan pengabdian menuju Indonesia Emas 2045, bersama melangkah, berbagi dengan ikhlas, dan menguatkan sesama. DWP MTSN 1, DWP Kawah Palengaan, DWP MIN 2, DWP MTSN 2, DWP Kawah Pamekasan, DWP Kawah Pasean, DWP Kawah Lanakan, DWP Kawah
Waru. Sampai jumpa di kegiatan DWP Kemenak Pamekasan bulan Februari.